Dunia kerja sedang tidak baik-baik saja. Pekerjaan yang dulu dianggap aman, sekarang perlahan menghilang, digantikan oleh AI dan otomatisasi. Di Jepang, restoran udah banyak yang nggak pakai pelayan manusia, melainkan pakai robot. Di Korea, udah banyak juga minimarket yang full self-service. Jadi, kalau kita belanja tuh bener-bener nggak ada siapa-siapa di tokonya, udah tinggal langsung keluar dan di-charge nyambung ke kartu kita. Bahkan di Amerika udah ada robot lawyer. Tapi tenang, bukan berarti kita bakal kehabisan pekerjaan. Justru ada banyak peluang baru yang siap meledak di masa depan. Tapi kali ini aku mau bahas dulu pekerjaan apa sih yang bakal lenyap perlahan, dan yang lebih penting pekerjaan apa yang akan booming dengan industri teknologi yang kita punya sekarang. Yuk kita bahas. Nah, kenapa sih banyak pekerjaan yang akan hilang? Sesimpel karena dunia itu terus berkembang, terlebihnya di era digital sekarang dan gempuran AI saat ini. Nah, banyak perusahaan yang lebih memilih untuk mengadopsi AI dalam berbagai macam pekerjaan, dan faktanya ada sekitar 200 juta orang di seluruh dunia yang sudah pakai ChatGPT. Udah bukan bakal datang sebentar lagi, tapi kita sudah di era dimana kita akan di take over oleh AI. Di Indo, ada 87% orang yang pakai AI untuk tugas sehari-harinya. So that statistic is crazy. Menurut laporan World Economic Forum 2025, sebanyak 85 juta pekerjaan di seluruh dunia akan hilang karena otomatisasi. Dan data entry adalah salah satu yang akan paling terdampak. Nih, kalau pekerjaan kalian ada di bawah ini, akan ada kemungkinan kalian kena PHK. Tapi nggak jamin juga dengan seberapa cepat perubahan perusahaannya. Tapi aku mau bahas dulu yang pertama, yang tadi aku udah sempat spill, yaitu data entry clerk. Oke, sekarang kita bahas dulu soal specifically pekerjaan apa sih yang dilakuin. Nah, pekerjaan ini tuh dulu menjadi paling aman buat banyak orang. Tapi sekarang udah mulai menghilang pelan-pelan. Dulu atau bahkan sekarang masih ada beberapa perusahaan itu yang masih mempunyai sistem pribadi dan memerlukan data entry. Tapi komputer dan AI udah bisa ngelakuin itu semuanya sekarang, bahkan lebih cepat dan lebih minim kesalahan. Gak ada lagi human error. Mau buktinya? Coba lihat kantor-kantor besar. Jumlah orang yang kerjaannya cuma masukin data semakin berkurang. Perusahaan sudah beralih ke otomatisasi. Contohnya perusahaan di Amerika seperti Google dan Amazon udah lama ninggalin data entry sebenarnya dan pakai AI powered data processing. So if you guys are data entry, better watch out. Yang kedua, bank teller dan clerks. Nah, kita omongin dulu teller bank ya. Dulu kalau kita mau transfer uang, ambil uang banyak atau cek saldo, pasti harus ngantri ke bank. Bawa buku tabungan, tanda tangan, terus ngobrol dulu sama mbak atau masnya yang di sana. Kemudian baru balik ke meja. Tapi sekarang, siapa sih yang masih sering ke bank buat hal-hal basic kayak gitu? Coba kita lihat aja aplikasi yang ada di handphone kita. Udah rata-rata bank itu mempunyai aplikasi digital sendiri. Semua transaksi bisa dilakukan melalui mobile banking, internet banking, bahkan ATM, dan ada juga e-wallet. Kalau kalian butuh transfer, tinggal buka aplikasi. Mau bayar listrik, bisa lewat HP juga dalam hitungan detik. Mau bayar e-tol, mau bayar wifi, sekarang semuanya sudah ada di dalam handphone. Jadi kalian udah bisa connect the dots dong. Kalau gitu pegawai administrasi di bank akan semakin nggak relevan. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022, 3.292 kantor cabang bank di Indonesia sudah tutup gara-gara digitalisasi. Bank nggak perlu nyewa gedung mahal untuk operasional. Kalau semuanya bisa dilakukan lewat aplikasi, why not? Bahkan data dari BTN tahun 2022 menunjukkan bahwa 97% transaksi nasabah dilakukan via e-channel. Sementara yang ke teller cuma 3%. Jadi ini nunjukin betapa dikitnya orang yang masih butuh teller untuk urusan perbankan. Lama-lama semuanya akan segampang kita transaksi di HP aja. Kemudian ada pekerjaan seperti kasir atau petugas tiket juga. Nah, kalian perhatiin juga sekarang kalau belanja di supermarket di luar negeri ya, atau bahkan naik transportasi umum, contohnya MRT di Jakarta aja, kadang kita udah nggak lihat ada orang di sana dan semuanya itu sudah otomatis karena serba digital juga. Nah, perlahan-lahan kasir itu yang pastinya akan digantikan juga. Kalau kalian lihat di supermarket, biasanya ada dua lane. Ada satu yang memang untuk khusus check out kasir dan ada satu lagi untuk self check out. Di Indonesia mungkin nggak sesering itu ya kita lihatnya. Tapi kalau di luar negeri ini udah banyak banget diterapkan dan bahkan kadang semuanya itu self check out. Bahkan di Amerika atau di Cina, beberapa convenience store atau bahkan minimarket dan supermarket itu mereka sudah menerapkan self check out. Jadi kita tinggal ambil aja barangnya dan tinggal keluar dan nanti dianya akan langsung mengkreditkan dari kita punya kartu yang juga connect kepada bank dan kantong belanja digital kita. So, kasir ini yang akan pelan-pelan itu nggak ada semakin berkembangnya AI. Dan mungkin yang terakhir, mungkin asisten virtual atau bahkan administration dan sekretaris yang mungkin kedepannya tidak akan dibutuhkan lagi. Karena sekarang udah ada yang namanya AI agent yang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kamu yang lebih detail. Jadi
Jadi kalau misalnya kamu membutuhkan orang untuk baca dokumen atau misalnya menjadwalkan meeting dan lain-lain, sekarang semuanya udah perlahan di take over oleh AI. Dan bahkan segampang kamu bisa connect ke Hey Google, atau Alexa, atau Siri, itu semuanya juga perlahan akan menjadi asisten virtual yang akan kita pakai. Nah, setelah kamu tahu pekerjaan yang akan punah dan terancam, nggak fair dong kalau aku cuma bahas pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang aja, tapi nggak bahas penggantinya. So, alias 5 pekerjaan yang masa depannya akan kemungkinan demand-nya tinggi banget. Kalian perlu perhatikan hal ini baik-baik, siapa tahu kalian mau mendalami industri atau bahkan role-role ini. Pertama, Big Data Specialist. Gimana sih perusahaan besar kayak Gojek atau Tokopedia bisa ngatur jutaan transaksi setiap hari? Atau gimana perusahaan seperti Netflix bisa kasih rekomendasi film yang pas buat kamu? Nah, di balik semua itu ada peran penting dari seorang Big Data Specialist. Nah, Big Data Specialist seperti namanya adalah profesional yang ahli dalam mengelola dan menganalisa dan even menginterpretasikan data dalam jumlah besar. Mereka itu nggak cuma ngumpulin data, tapi juga bisa nyari pola dan insight yang bisa bantu perusahaan untuk mengambil keputusan strategis. Nah, mungkin kamu juga pasti akan mikir, Kak, ini bukannya bisa digantikan oleh AI ya sekarang? Yes, memang bisa. Kita udah bisa ngasih banyak data dan banyak prompt untuk AI, untuk mereka turn data kita, dan juga memberikan opsi-opsi untuk decision making. Tapi menurut aku tetap harus ada data specialist yang mengerti cara kerjanya bersamaan dengan AI supaya nanti decision bisa dilakukan dengan lebih ramping dan juga lebih efisien untuk orang-orang ini. So, data specialist yang memang dekat dengan AI. Yang kedua, udah pasti pekerjaan ini bakal banyak banget demand-nya, specialist AI dan machine learning. Sekarang gimana caranya sih Google Map itu tahu rute tercepat di tengah kemacetan? Semua itu tuh berkat kerja keras para specialist AI dan machine learning. Nah, biasanya machine learning specialist ini merancang dan mengembangkan sistem kecerdasan buatan atau AI yang bisa belajar dari data, yang namanya adalah machine learning. Tujuannya membuat mesin yang bisa mengambil keputusan atau memprediksi sesuatu tanpa harus diprogram secara eksplisit setiap saat. So that's the gist of machine learning. Nah, permintaan untuk profesional di bidang ini terus meningkat. Per tahun 2025, permintaan pekerjaan dengan keterampilan AI itu diproyeksikan meningkat signifikan. Perusahaan seperti Salesforce berencana mengisi ribuan posisi dengan AI. Nah, sementara SoftBank berencana menciptakan 100.000 pekerjaan AI di Amerika. Namun, mereka tuh butuh memang talent-talent yang terampil banget, terutama di bidang spesifik seperti NLP atau Natural Language Processing. Saat ini, persentase lowongan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan AI itu masih rendah. Tapi, aku bisa lihat di mana ke depannya semua perusahaan itu akan mengadopsi AI dan mereka akan membutuhkan machine learning specialist sendiri. Yang ketiga, Renewable Energy Engineer. Apa itu Renewable Energy Engineer? Jadi, sama dengan namanya, engineer ini akan fokus kepada menyelesaikan masalah renewable energy atau energi terbarukan yang kita tahu saat ini atau di era yang sekarang. Mereka biasanya akan mengembangkan sistem untuk memanfaatkan sumber energi yang bisa diperbarui seperti matahari, angin, air, biomass, dan bahkan nuklir. Mereka yang nantinya akan memastikan bahwa energi yang dihasilkan itu efisien, ramah lingkungan, dan sustainable juga. Nah, kenapa ini bisa jadi pekerjaan yang akan high demand? Karena sektor energi terbarukan ini sedang berkembang dengan sangat pesat. Pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Nah, ini membuka banyak peluang bagi para engineer di bidang ini. Gaji seorang renewable energy engineer di Indonesia itu sekarang memang bervariasi ya, tergantung pengalaman dari perusahaan. Tapi kalau kita lihat estimasi gajinya aja di level senior itu udah 35 juta per bulan. Karena meningkatnya juga kesadaran atas pentingnya lingkungan, maka renewable energy ini akan menjadi industri yang nantinya kedepannya akan banyak demand juga. Nextnya ada cyber security analyst. Sadar gak sih akhir-akhir ini tuh banyak berita tentang data pribadi yang bocor atau sistem perusahaan yang dihack juga. Nah, di balik upaya mencegah kejadian ini, mereka biasanya ada tim sendiri yang memang special di cyber security. Nah, industri cyber security itu sebenarnya banyak orang yang nggak tahu ya kalau memang dibutuhkan. Tapi pada kenyataannya sekarang semua perusahaan digital atau perusahaan teknologi akan membutuhkan cyber security specialist karena mereka yang nanti akan mengidentifikasikan
hacking, atau mengembangkan strategi untuk mencegah serta menanggulangi insiden security. Dan bahkan kalau misalnya ada data breach atau sistemnya down dan lain-lain, itu pasti nanti akan nyambung dengan cyber security. Dan kalau kalian lihat dari perusahaan-perusahaan besar yang sekarang ada di dunia ini, cyber security itu lagi rising banget karena banyak perusahaan yang membutuhkan servisnya. Nah, maka cyber security analyst ini pasti akan banyak demand-nya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi cyber security, mungkin udah bisa mulai start dari engineer dan juga bisa lihat di internet atau online apakah ada resources yang bisa kalian pelajari untuk menjadi cyber security analyst. Dan yang kelima, yang terakhir, spesialis kendaraan listrik atau kendaraan otonom or self-driving. Nah, mulai tahun kemarin sebenarnya itu udah trendy banget ya mobil listrik, apalagi mobil autopilot. Tapi kalian tahu gak sih kalau di balik inovasi keren ini ada peran penting dari spesialis kendaraan otonom dan listrik. So, orang-orang yang bekerja di pabrik mobil listrik atau pabrik mobil yang nggak ada supirnya. Nah, mereka adalah profesional yang biasanya fokus pada pengembangan sistem dan juga implementasi teknologi untuk kendaraan tanpa human atau tanpa pengemudi. Nah, ini pasti akan rumit dan membutuhkan banyak intelijen juga atau knowledge karena mereka ini harus melakukan testing apabila di road ini atau di jalan ini dengan berbagai kendaraan itu harus memastikan kalau penumpang tetap aman. Beda kalau misalnya merakit mobil di zaman dulu, mereka itu hanya membuat mobilnya dan nantinya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan atau ketika sudah bisa dikendarai, itu semua tanggung jawab ada di drivernya. Kalau ini membutuhkan keterampilan yang berbeda karena nanti kedepannya bakal lebih banyak mobil yang self-driving. Itu juga berlaku untuk mobil listrik karena kalau kita lihat di jalanan sekarang aja, mobil listrik itu makin nambah banyak dan bahkan di Indonesia pun udah brand-brand yang masuk seperti BYD, Wuling, ada juga Chery, dan bahkan mobil atau brand-brand Amerika atau Eropa sudah masuk dengan line listrik mereka. So, demand untuk pekerjaan yang terkait dengan industri mobil listrik dan mobil self-driving itu pasti akan ikut berkembang juga. So, itu dia 5 pekerjaan yang menurut aku bakal booming ke depannya dan beberapa pekerjaan juga yang nantinya akan turun seperti data clerk yang mungkin kita nggak akan lihat lagi di beberapa tahun mendatang. So, kalau menurut kalian ada beberapa pekerjaan lain yang akan turun atau akan punah atau bahkan ada pekerjaan yang belum aku bahas di sini yang kedepannya tuh bakal booming banget, feel free untuk komen di bawah ini dan nanti kita akan bantu diskusikan lagi. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng notifikasi cause I'm going to give you more technology updates in the future.